أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوان rahimani wa rahimakumullah. Hendaklah sebagai muslim kita harus senantiasa menjaga diri kita. Banyak hal yang harus kita jaga. Di antara yang harus kita jaga adalah menjaga lisan. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjawab ketika ditanya tentang apa itu an-najat, keselamatan. Kemudian beliau menjawab, menjelaskan yang namanya keselamatan itu adalah amsik alaika lisanaka wa baki ala khati'atik, yaitu amsik, jagalah, alaika, atasmu, lisanak, yaitu lisanmu, jagalah lisan atasmu. Jangan kita mudah mengumbar perkataan. Tidak boleh kita meringankan lisan di dalam mengucapkan apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Kemudian wabki ala khati'atik, kemudian menangislah kamu atas perbuatan dosamu. Jadi di antara hal yang harus kita jaga sebagai seorang muslim yang baik adalah menjaga lisan. Begitu juga Rasulullah pernah mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga dia beriman kepada akhirat, beriman bahwa nanti setiap tindak tanduknya, setiap ucapan-ucapannya, setiap apa yang dia tulis atau apa yang dia komentari kelak dimintai pertanggungjawaban. Jadi barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan, maka hendaknya mengatakan, mengucapkan yang baik. Atau kalau dia tidak bisa mengucapkan perkataan yang baik, hendaklah wal yasmut, hendaklah dia diam. Pilihan ada dua, bicara, diam. Ketika bicara, pilihlah ya dari kalimat-kalimat yang hendak kita keluarkan, yang kita hendak lafazkan itu adalah kalimat-kalimat yang khairan, yang baik, yang bisa mendatangkan juga kebaikan kepada kita di dunia dan kelak di hari kiamat. Atau kalau kita tidak mampu mengucapkan kata-kata yang baik, hendaklah kita diam. Dan sebagaimana juga dikatakan, man somato najah, barang siapa yang dia itu diam, dia akan selamat. Ya, jadi banyak hal yang harus kita perhatikan, bahwa tidak semua apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, lalu kemudian kita komentari, ya lalu kita berikan pandangan-pandangan, tidak semua. Ya, bahkan kalau kita tidak menguasai bidang kita, kalau itu bukan bahagia dari pengetahuan kita, lebih bagus kita diam. Ya, apalagi hanya perkataan-perkataan yang sifatnya tidak ada faedahnya. Apalagi kalau ucapan-ucapan itu mengandung kemaksiatan, kemungkaran yang akan mendatangkan keburukan kepada kita kelak di hari kiamat. Ya makanya ya kita belajar untuk diam, karena belajar untuk diam itu lebih sulit daripada belajar untuk bicara. Ya, jadi banyak orang menganggap bahwa belajar bicara itu sulit. Tidak demikian. Belajar diam itulah yang sulit. Apalagi orang kalau sudah terbiasa berbicara, orang kalau sudah biasa berucap, maka untuk menjadi pendiam atau untuk menjadi orang yang pendiam itu sulit sekali. Ya maka sebagai seorang muslim, belajarlah dia untuk diam, sebagaimana kita dahulu ia belajar untuk berbicara. Orang katalah seorang sahabat yaitu Abu Darda radhiyallahu an pernah berkata, ansif udunaika min fika, artinya pergunakanlah kedua telingamu itu lebih banyak, min daripada fika, daripada mulutmu, daripada bibirmu, daripada lidahmu.
fa innama ju'ila laka udunani isnatan wa famun wahid. Oleh karena itu ju'ila dijadikan laka untukmu udunan, dua telinga, isnatan dua buah telinga, wa famun wahid dan satu bibir. Untuk apa? Litasma, supaya engkau mendengar itu aksar lebih banyak mimma taqul dari apa yang engkau ucapkan. Ya, itulah diciptakannya dua telinga itu, ya, kemudian satu mulut itu tujuannya adalah supaya mendengar itu, engkau mendengar itu lebih banyak dipergunakan daripada berucap. Ya, coba kita perhatikan, telinga kita dua, kemudian mulut kita ada satu. Supaya apa? Kita lebih banyak mendengar daripada kita berucap. Itulah pemahaman seorang sahabat yang mulia. Ya, dia memerintahkan kepada kita, dia memberikan suatu anjuran kepada kita untuk lebih banyak mempergunakan telinga untuk mendengar daripada lidah, daripada mulut untuk berbicara. Ya, karena beliau tahu dan banyak sahabat-sahabat juga yang mengerti bahwa ya mendengar itu adalah lebih baik daripada berbicara. Tapi disayangkan sekarang banyak di antara kaum muslimin, ya, karena keawaman mereka barangkali atau kurang pahamnya mereka bahwa nanti apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka tulis nanti akan diminta pertanggungjawabannya di hari kiamat, maka mereka memperbanyak ucapan, mereka banyak bicara, mereka banyak menulis, mereka banyak berkomentar hal-hal yang tidak perlu dan bahkan bisa membawa mereka ke dalam neraka. Ya, karena juga sudah sering diingatkan, Rasul pernah mengatakan aksaru khotoya bni Adam fi lisanihi, bahwa kebanyakan dosa anak Adam itu ada di mulutnya. Ya, begitu juga hal yang paling banyak memasukkan anak Adam itu ke dalam neraka adalah yaitu apa yang ada di antara dua bibirnya, itu lidahnya berucap, dan apa yang di antara kedua kakinya, yaitu maksudnya farjinya. Itulah yang terbanyak menyebabkan orang masuk ke dalam neraka. Yang paling pokok ini adalah lidah, yaitu untuk berbicara. Maka sebab itulah, ya, mari kita sama-sama untuk senantiasa menjaga lidah, ya, menjaga mulut, ya, dari mengucapkan hal-hal yang tidak berguna. Ya, sekali kita berbicara, pergunakanlah untuk berkata, untuk berbicara yang baik. Namun apabila kita ini ya melihat ya bahwa kita tidak menguasai atau kita tidak mengerti ya sesuatu, maka sebaiknya kita diam. Karena diam itu boleh jadi lebih baik daripada kita berbicara. Ya, mudah-mudahan ini bisa memberikan faedah untuk kita seluruhnya, khususnya saya dan keluarga saya dan semua ya jamaah kaum muslimin. Ya, mudah-mudahan berfaedah, dan ditutup dengan walhamdulillahirrahmanirrahim, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. لسوف